teman-teman. Saya Gerandra. Saya Kenneth. Dan saya Joseph. Dan sekarang kita berada di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, sekarang kita berada di dalam ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun, pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan seusai kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita berada di dalam ruang media pembelajaran Stovia. Di Stovia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang dibutuhkan agar lebih mudah melakukan praktek. Nah, sekarang kita berada di dalam ruang pengobatan tradisional. Nah, pada zaman dahulu, masyarakat tradisional itu percaya bahwa penyakit itu datang dari sebuah hal supernatural, sehingga dukun yang bisa menyembuhkannya. Dukun juga memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat karena sangat berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Nah, di sini merupakan alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita berada di dalam ruang lulusan Stovia. Lulusan Stovia memiliki peran sangat penting dalam masyarakat Hindia Belanda karena lulusan Stovia lah yang meningkatkan kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Nah, di sini ada Dr. Maria Thomas yang merupakan satu-satunya pengajar perempuan dari 180 siswa di Stovia. Dan di sini ada Anna Adeline Warrow yang merupakan dokter juga pelajar ketika di Stovia. Anna Adeline dan Maria Thomas sering disebut si kembar karena mereka lah perempuan yang ada kelas itu. Lalu ketika Anna Adeline menikah dan lulus, dia menjadi dokter hidung. Dan di sini kita ada Profesor Dr. Jonas Anders Latumeten. Profesor Jonas Latumeten merupakan seorang ahli jiwa Indonesia. Lalu di sini kita ada meja dan kursi Dr. Latumeten yang merupakan bukti ketekunan dan kesabaran Dr. Latumeten dalam mengobati pasien sakit jiwa. Dan di sini juga kita bisa melihat lulusan Stovia dari 1902 sampai 1926. Kalian bisa melihat banyak sekali nama-nama yang lulus di sini. Nah, sekarang kita berada di dalam ruang Budi Utomo yang merupakan saksi terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia. Pada tahun 1908, Budi Utomo didirikan. Nah, sekarang kita berada dalam ruang asrama Stovia. Pelajar Stovia harus berada dalam sini dan tinggal dalam sini. Stovia memiliki aturan yang sangat ketat sehingga pelajar Stovia harus hidup disiplin dan bertanggung jawab.
sekarang kita berada di dalam ruang pelopor kebangkitan nasional. Pada tahun 1908, para pelajar Stovia membuat sebuah organisasi modern bernama Budi Utomo yang dipimpin oleh Sutomo. Pada akhir 1909, Budi Utomo memiliki 40 cabang dan memiliki 10.000 anggota. Di sini kita bisa melihat patung Sutomo dan mengapa pendirian Budi Utomo. Kita juga bisa melihat patung-patung dan gambar pengurus Budi Utomo. Nah, di sini juga ada banyak sekali. Ada ketua Budi Utomo dan ada lambang Budi Utomo. Di sini juga ada lukisan yang menceritakan tentang apa saja yang sudah dilalui oleh Budi Utomo. Lalu ada di ruang sebelah sini kita bisa melihat banyak sekali sejarah yang kita lewati, seperti Perhimpunan Indonesia dan Serikat Islam. Di sini kita akan memasuki ruang kebangkitan kebudayaan yang dimana ruang ini merupakan tempat lahirnya para pemikir yang memiliki cita-cita untuk membuat Indonesia semakin hebat. Kita juga bisa melihat di sini kita bisa melihat patung Dada Satiman. Dan juga banyak sekali sejarah juga seperti Jong Jawa Trikoro Darmo, kebangkitan budaya, panitia. Dan sini ada gambar panitia Kongres Kebudayaan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Nah, di depan saya ini ada ruang teknologi, di mana sini tuh merupakan ruang kebangkitan teknologi. Di sini kita bisa melihat cerita tentang bagaimana terjadinya ini. Lalu kita bisa melihat patung Soekarno dan patung Sugondo. Nah, di sini kita bisa melihat merupakan ruang Indonesia Kaya, yang merupakan bukti bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Di sini kita bisa melihat ada lada, cengkih, pala, kapur, kayu manis, cendana, gaharu, yang merupakan khas Indonesia yang memiliki rempah-rempah bervariasi dari manapun. Nah, setelah itu kita bisa melihat peta Indonesia. Nah, ayo kita lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat di sini merupakan ruang kolonialisme Belanda. Di sini merupakan gambar perjuangan Indonesia dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Indonesia sudah melawan Belanda sangatlah lama, sehingga banyak sekali hal yang terjadi di sini, seperti penyimpangan politik etis dan munculnya elit baru. Lalu di sini kita bisa melihat merupakan ruang pembelajaran yang dipimpin oleh R.A. Kartini. Di sini juga banyak sekali tokoh pendidikan bangsa Indonesia seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantara. Di sini banyak juga ragam pendidikan. Ada sekolah rendah Eropa, menengah, dasar kelas 1, dan di sini ruang bangkitnya pendidikan Bumi Putra. Nah, setelah itu kita akan melihat hal yang lain lagi. Di sini kita akan pindah ke ruang pembelajaran Stovia. Nah, pelajar Stovia itu harus menguasai bahasa Belanda karena pembelajarannya itu dibawakan dengan bahasa Belanda. Dan setiap mata pelajaran itu 50 menit. Lalu bagi yang nilainya di bawah 5 itu akan dikenakan hukuman.
Nah, itu saja guys dari vlog kami. Semoga kalian suka dengan vlog kami ya. Dadah. Dadah.